Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, salah satu untuk memimpin doa ya. Ya Bu. Silakan. Oke teman-teman, duduk siap-siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Amalia sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya Ibu presensi ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Oke, bagus ya. Jaga kesehatan untuk kalian semua. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Ya Bu, sudah siap. Nah, kita jangan menunggu siap dulu ya. Kita harus siap karena kalau kita menunggu untuk siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita untuk menunggu. Nah, untuk selanjutnya pertemuan kita pada hari ini yaitu membahas mengenai laporan keuangan dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama yaitu melalui media pembelajaran peserta didik mampu menguraikan pengertian laporan keuangan dengan benar. Yang kedua, melalui media pembelajaran peserta didik mampu menelaah penerapan pencatatan akun pada laporan keuangan yang benar. Selanjutnya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu memproyeksikan kasus laporan keuangan dengan benar. Nah ya, untuk tujuan yang ketiga ini nanti kalian membuat suatu proyek dalam kegiatan diskusi. Nah, untuk selanjutnya, melalui kegiatan diskusi yang kalian lakukan nanti, peserta didik mampu memaparkan laporan keuangan dengan benar. Nah, ini nanti melalui kegiatan presentasi. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengetes kesiapan kalian, mengetes ingatan kalian yang untuk materi yang kemarin mengenai jurnal penyesuaian di pertemuan sebelumnya. Apakah kalian masih ingat? Saya Bu. Ya. Untuk menentukan akun pendapatan dan akun beban dengan penyesuaian yang terjadi selama periode akuntansi. Nah, itu fungsi dari jurnal penyesuaian ya. Nah, apakah ada jawaban yang lain? Saya Bu. Ya. Untuk menyesuaikan pencatatan akun perlengkapan yang memiliki masa habis pakai. Nah, berarti kalian masih ingat ya untuk materi yang sebelumnya. Untuk selanjutnya, silakan kalian menyimak video yang akan Ibu paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu apa? Hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang sesuai yang terjadi selama periode tahun buku yang bersangkutan. Kemudian, jenis-jenis laporan keuangan itu apa saja? Yang pertama ada neraca, kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal. Kemudian neraca, apa neraca itu? Laporan mengenai harta, utang, dan modal suatu perusahaan pada suatu saat tertentu yang disusun secara sistematis. Bentuk neraca pada umumnya ada dua macam, yaitu yang pertama ada bentuk sekontro. Nah, bentuk sekontro itu apa? Bentuk sekontro ini dalam bentuk ini, semua harta perusahaan disusun di sisi kiri atau debit, hutang dan modal di sisi kanan atau kredit. Sedangkan di tengah bagian atas ditulis judul yang berisi nama perusahaan, kata neraca, dan tanggal neraca. Yang kedua yaitu ada bentuk vertikal. Nah, bentuk vertikal atau report form ini dalam bentuk ini harta, hutang, dan modal disusun berurutan ke bawah seperti tampak dalam contoh di bawah ini. Nah, atau di samping ini ya, ini tuh yang pertama ada bentuk sekontro dan kedua
laporan yang disusun secara sistematis tentang penghasilan yang diperoleh dan beban-beban yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan selama periode tertentu. Nah, bentuk laporan laba rugi sebagai berikut. Yang pertama ada bentuk single step atau dalam bentuk ini penghasilan usaha dan penghasilan di luar usaha disusun dalam satu kelompok. Begitu pula beban-beban usaha dan beban-beban di luar usaha pokok. Laba atau rugi bersih dihitung dengan cara mengurangi penghasilan dengan total beban. Kemudian yang kedua, bentuk multiple step. Bentuk multiple step ini, baik penghasilan maupun beban, dipisah secara terperinci antara penghasilan dan beban usaha dengan penghasilan dan beban di luar usaha pokok. Kemudian ada berikut ya untuk bentuk-bentuk single step. Bentuk single stepnya ada sudah dipaparkan dalam PPT ini. Kemudian berikut ya, ada salon bunga laporan laba rugi periode berakhir pada 31 Desember. Seperti ini contoh dari bentuk single step. Kemudian laporan perubahan modal. Laporan perusahaan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian laporan ini juga menunjukkan perusahaan modal serta sebab-sebab perusahaan modal. Cukup sekian materi laporan keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kalian sudah menyimak video yang Ibu tampilkan, apakah kalian masih ingat jenis-jenis laporan keuangan itu apa saja? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi jenis-jenis laporan keuangan itu ada neraca, laporan laba rugi, dan perubahan modal Bu. Nah, apakah ada yang masih ingat mengenai format dari 5 neraca? Ada berapa dan apa saja? Saya Bu. Ya, ada 2 format bentuk sekontrol dan format bentuk vertikal. Nah, berarti kalian sudah memperhatikan video yang Ibu paparkan. Selanjutnya, silakan kalian membentuk kelompok dua-dua ya. Dan Ibu akan membagikan LKPD. Nah, kalian kerjakan per kelompok. Nah, kalian kerjakan LKPD yang Ibu berikan dengan kalian nanti membuat penugasan proyek ya. Kalian membuat laporan keuangan menggunakan versi. Untuk membantu kalian dalam mengerjakan, silakan kalian scan materi tambahan ini. Nah, apakah ada yang kesulitan dalam mengerjakan? Mana apakah ada yang kesulitan? Ada Bu.
atau beban dikurangi pendapatan ya Bu? Nah, iya, jadi dalam laporan laba rugi yang benar itu pendapatan dikurangi beban ya. Jika pendapatan lebih besar maka akan menghasilkan laba, sedangkan jika beban lebih besar maka akan menghasilkan rugi. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, sudah tanya. Apakah ada kelompok yang sudah selesai? Sudah Bu, kelompok saya. Ya, silakan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia dan saya Fitri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2010, perusahaan jasa laundry Magic menyajikan data sebagai berikut. Kas sebesar 1.218, perlengkapan 475, peralatan 27.600, dan utang gaji sebesar 85. Jadi, dari data di atas buatlah laporan laba rugi. Jawabannya yaitu laporan laba rugi dari total pendapatan jasa yaitu sebesar 24.915 dan dari total biaya yaitu 15.344 sehingga laba usahanya menjadi 9.571.000. Nah, untuk laporan perubahan modal awal ada 17.112.000, kemudian laba bersihnya 9.571.000 dikurangi price, sebesar 7.250.000, kemudian untuk jadi penambahan modalnya ada 8.320.000, kemudian modal akhirnya ada 25.433.000. Jadi yang ketiga ada neraca total aktiva lancar yaitu 1.693.000 dan total aktiva tetap yaitu 25.190.000. Jadi total aktivitasnya sebesar 26.883.000. Jadi total kewajiban sebesar 1.450.000 dan total modal 25.433.000. Jadi total kewajiban ditambah modal sama dengan 26.883.000. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman mengenai hasil presentasi kami? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi apa pembelajaran yang telah kalian pelajari pada hari ini? Jadi yang kita pelajari pada pagi hari ini tuh ada pengertian laporan keuangan Bu, terus ada jenis-jenis laporan keuangan, dan ada bentuk laporan keuangan, jenis neraca, dan laporan laba rugi Bu. Nah, benar ya. Jadi pada hari ini kita belajar tentang
suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun itu bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh bagian akuntansi untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak manajemen dan kepada pihak perusahaan. Selain itu, jenis-jenis laporan keuangan yang kita pelajari itu ada 3, yaitu ada neraca, laporan perubahan modal, ada yang selanjutnya ada laporan laba rugi. Jadi untuk mengetes kemampuan kalian, Ibu ada post test, silakan kalian kerjakan selama 10 menit ya. Silakan kalian scan barcode ini terus kalian kerjakan. Nah, hasil post test sudah ada di Ibu dan hasilnya alhamdulillah sudah memenuhi dan berarti kalian sudah paham ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pembelajaran kita pada hari ini cukup di situ. Silakan salah satu untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Baik teman-teman, kita berdoa setelah pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian dari Ibu. Semangat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.